Baik, next. Ya, pada sesi ini saya akan membahas lingkup bahasanya ada 4 ya. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua penghitungan nilai ekonomi sumber daya alam, yang ketiga valuasi ekonomi dalam AMDAL, dan yang 4 implikasi kebijakan. Next. Nah, pada pendahuluan ini saya akan menjelaskan bagaimana sebuah valuasi ekonomi didasari dari beberapa teori. Oke, next. Frame besar dalam valuasi ekonomi, dasar pemikirannya adalah sustainable development, di mana sustainable development ini terdiri dari 3 pilar, ekonomi, lingkungan, dan sosial. Next. Nah, di ekonomi, indikator yang menentukan adalah efisiensi, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas dari ekonomi. Kemudian pada variabel lingkungan adalah yang dilihat keanekaragaman hayati, sumber daya alam itu sendiri, dan polusi. Sementara pada dimensi sosial yang dilihat adalah kemiskinan, konsultasi atau pemberdayaan, dan budaya. Nah, jika ekonomi disandingkan dengan lingkungan, maka yang terjadi adalah adanya valuasi ekonomi dan internalisasi. Sementara jika lingkungan disandingkan dengan sosial, yang terjadi harapannya adalah adanya keadilan antar generasi dan partisipasi masyarakat. Sementara di dimensi terakhir, sosial dengan ekonomi, yang kita harapkan adalah adanya keadilan dalam generasi dan pemberdayaan masyarakat. Oke, next. Next. Ya, next. Ya, kita lihat bahwa ada sebuah dana yang dibutuhkan untuk membuat sumber daya buatan dan sumber daya manusia, di mana sumber daya buatan ini ada sarana prasarana produksi pangan, sandang, papan, pendidikan, ekonomi, energi, dan lain-lain. Sementara di sumber daya manusia ada penguasaan iptek, keterampilan, sosial capital, akhlak, dan moral pemberdayaan, dan lain sebagainya. Sementara sumber daya alam ini justru menyumbangkan dana yang akan kemudian dilanjutkan untuk proses produksi sumber daya buatan dan sumber daya manusia. Nah, di sumber daya alam ini kemudian adanya depresi dan degradasi karena dibuat untuk membuat sesuatu. Nah, dalam depresi dan degradasi ini, maka timbullah rehabilitasi dan penemuan-penemuan baru, di mana dana di sini dibutuhkan sumber daya alam untuk membuat rehabilitasi dan penemuan-penemuan baru tersebut. Sehingga dengan adanya penemuan dan rehabilitasi baru ini akan adanya perbaikan, baik stok sumber daya alam yang semakin terjamin, dan juga daya dukung yang tidak melebihi batas ambang. Oke, next. Ya, sistem produksi ekonomi konvensional dan ekonomi hijau, di mana kalau di kegiatan ekonomi konvensional, kegiatan ekonomi ini semata-mata hanya kegiatan produksi dan konsumsi tanpa memperhitungkan sumber daya alam dan lingkungan sebagai aset. Sementara kalau ekonomi hijau memperhitungkan sumber daya alam dan lingkungan itu sebagai aset. Kita lihat pada kotak hijau, di mana sistem konvensional ada produk, kegiatan produksi, tenaga kerja, dan kegiatan konsumsi beserta berbagai indikatornya. Ekonomi konvensional hanya melihat 4 variabel tersebut. Sedangkan pada ekonomi hijau, kita akan melihat bahwa sumber daya alam dan lingkungan, baik itu sumber bahan baku, energi, udara, air, keindahan, dan lain sebagainya adalah sebagai aset. Di mana jika dihubungkan, diekstraksi, memiliki kemampuan alam dan rehabilitasi untuk menghasilkan produk-produk pada ekonomi konvensional. Dan pada tahapan berikutnya adalah adanya buangan, di mana kita harapkan daya dukung dan lingkungan ekosistemnya tidak melebihi yang sudah dipersyaratkan. Oke, next. Nah, peranan SDA dan lingkungan ini ada 3. Yang pertama adalah penyedia bahan baku, itu jelas ya. Kemudian yang kedua, penerima sisa produksi dan konsumsi dalam bentuk limbah. Jadi sekecil apapun sisa produksi itu akan menjadi limbah, dan sisa konsumsi yang ada pada konsumen pada tahap terakhir itu juga akan menjadi sebuah limbah. Dan yang ketiga adalah penyangga kehidupan. Implikasinya, tanpa sumber daya alam dan lingkungan, sistem ekonomi tidak akan berjalan sebagaimana mestinya, karena sebagai penyedia bahan baku.
Yang kedua, pembangunan ekonomi harus berkelanjutan dan ramah lingkungan, baik itu intergenerasional dan intragenerasional equity. Dan yang ketiga, benefit melebihi cost untuk kesejahteraan manusia dan menguntungkan semua pihak tanpa satupun dirugikan. Dalam istilah ekonomi kita kenal sebagai Pareto efisien. Oke, next. Nah, ini bencana pada tahun 2016 sampai 2020, di mana menunjukkan bahwa daya dukung lingkungan kita semakin tahun semakin buruk ya, atau sudah di ambang yang mengkhawatirkan. Kalau kita lihat pada diagram bar sebelah kiri pada kotak warna merah, itu menunjukkan 3 bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Dan trennya adalah dari tahun ke tahun semakin meningkat, dari 2016 ke 2020. Hanya pada tahun 2018 saja tidak terjadi peningkatan secara signifikan. Sehingga pada garis besarnya di Indonesia, bencana yang paling sering terjadi adalah banjir. Sedangkan yang kedua adalah tanah longsor, dan yang ketiga adalah gempa bumi. Ini menunjukkan daya dukung lingkungan di Indonesia sudah sangat memprihatinkan. Oke, next. Nah, isu strategisnya adalah yang pertama, depresi perlu diperhitungkan, di mana degradasi perlu biaya rehabilitasi, sehingga manfaat harus melebihi korbanan. Yang kedua, tanpa memperhitungkan depresi dan ongkos rehabilitasi, serta nilai ekonomi total atau holistik, SDA cenderung dihargai murah, tidak mencerminkan kelangkaan, sehingga mengakibatkan overconsumption, overexploitation, dan terdegradasi, dan sebagainya. Dan yang ketiga, prioritas perhatian ditujukan kepada sektor yang dapat menghasilkan PAD, bukan pada nilai kepentingan keberadaan suatu SDA. Hal ini mengakibatkan likuidasi atau merger sektor tidak produktif. Alokasi dana untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup tidak memadai, akselerasi eksploitasi sumber daya alam, disinsentif bagi kegiatan konservasi. Yang keempat, biaya eksternal belum diperhitungkan, sehingga perlu adanya internalisasi biaya eksternal. Yang kelima, penghitungan nilai ekonomi sumber daya dapat dijadikan alat untuk menaksir depresi, biaya rehabilitasi, analisis biaya dan manfaat secara holistik belum sepenuhnya dipahami, sehingga perlu penguatan kemampuan atau pengetahuan untuk dinas instansi yang terkait. Next, Mas. Nah, lingkup bahasan yang kedua adalah mengenai perhitungan nilai ekonomi sumber daya alam. Next. Definisinya adalah nilai ekonomi itu sebagai karakteristik atau kualitas ya dari sesuatu barang dan jasa yang menyebabkan sesuatu tersebut dapat dipertukarkan dengan sesuatu yang lain. Sementara valuasi atau penilaian ekonomi sumber daya alam dan lingkungan adalah serangkaian upaya atau proses untuk mengkuantifikasi dan memberi nilai moneter atau satuan uang yang kita sebut dengan monetizing atas barang dan jasa sumber daya alam dan lingkungan, sehingga nilai barang dan jasa SDA dan lingkungan tersebut dapat diketahui baik yang bersifat manfaat maupun korbanan. Teknik khusus ini diperlukan karena tidak semua manfaat biaya atas penggunaan barang dan jasa SDA dan lingkungan memiliki harga pasar. Next. Nah, kita lihat bahwa yang dihitung dalam valuasi ekonomi adalah nilai ekonomi total, di mana nilai ekonomi total ini adalah penjumlahan dari nilai guna dan nilai non-guna atau pasif, di mana nilai guna ada nilai guna langsung, ada nilai guna tidak langsung, dan ada nilai pilihan. Sementara nilai non-guna adalah nilai warisan dan nilai keberadaan. Oke, next. Nah, ini metode penghitungan nilai ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Saya mungkin tidak akan merinci lebih detail ya, secara cepat saja, bahwa ada 7 metode penghitungan yang kita kenal dengan CVM atau Contingent Valuation Method, di mana aspek yang dihitung adalah manfaatnya serta biayanya, sampai kemudian biaya terluang yang terakhir. Ini saya cepat saja. Oke, next.
Nah, faktor yang mempengaruhi pendugaan nilai ekonomi sumber daya alam dan lingkungan ada 7. Yang pertama adalah keahlian, disiplin, dan pengetahuan pewawancara. Jadi, pewawancara ini harus memiliki skill pengetahuan yang cukup mengenai apa itu valuasi ekonomi. Yang kedua, teknik wawancara, di mana kita akan menggunakan kuesioner. Kuesioner sebelum disebar untuk dalam jumlah yang sangat luas, kita biasanya akan membuat dalam jumlah kecil, kemudian kita uji validitas dan reliabilitasnya. Ketika uji validitas dan reliabilitas sudah memenuhi persyaratan, baru akan disebar dalam jumlah yang lebih luas. Kemudian yang ketiga, teknik perhitungan yang digunakan. Yang keempat, pengetahuan masyarakat atas manfaat SDA dan lingkungan. Biasanya kita mengadakan FGD dulu untuk membrainstorming masyarakat apa itu manfaat dari sumber daya alam dan lingkungan. Kemudian hak kepemilikan atas sumber daya alam tersebut. Yang keenam, persepsi masyarakat, baik lokal, regional, global terhadap manfaat SDA dan lingkungan. Dan yang terakhir adalah potensi manfaat SDA dan lingkungan secara holistik, bukan by spot. Oke, next, Mas. Nah, ini manfaat valuasi ekonominya ada 8 ya. Menghitung dampak dari suatu kegiatan, yang kedua menghitung biaya pencegahan dampak, yang ketiga tarif pajak dan retribusi sumber daya, yang keempat tarif tiket masuk taman nasional atau rekreasi. Sering sekali orang itu suka-suka membuat tiket masuk gitu ya, tanpa memperhitungkan nilai valuasi ekonomi yang ada. Yang kelima, kompensasi yang harus dibayar oleh pembuat kerusakan lingkungan. Yang keenam, alokasi investasi atau dana untuk tujuan pengelolaan yang berkelanjutan. Yang ketujuh, alokasi biaya manfaat suatu proyek, misalkan AMDAL ya, seharusnya diperluas. Dan yang kedelapan, perhitungan neraca sumber daya alam. Next. Yang ketiga adalah valuasi ekonomi dalam AMDAL. Next. Yuk. Ya, kita lihat bahwa analisis keuangan biasa itu biasanya kuantitatif, bukan biasanya, memang seharusnya kuantitatif. Sementara dalam AMDAL penghitungannya lebih ke kualitatif untuk aspek ekonomi ya, ekonomi sosial itu lebih kualitatif. Nah, dua metode ini adalah terpisah antara kualitatif dan kuantitatif. Pada valuasi ekonomi kita berusaha menyatukan antara metode kuantitatif dan kualitatif. Nah, jika disatukan hal ini yang disebut dengan extended cost benefit analysis, ya, di mana biaya sosial dan biaya lingkungan itu akan dimixkan sehingga membuat sebuah perhitungan yang akan terdapat pada eksternalitas, pada EKL RPA. Sehingga fungsinya valuasi ekonomi ini sebagai peringatan bagi decision maker mengenai resiko yang harus ditanggung jika akan membuat sebuah kegiatan. Yang kedua, perhitungan ekonominya secara lebih komprehensif. Oke, next. Manfaat valuasi ekonomi dalam AMDAL tentunya menggambarkan nilai ekonomi suatu dampak lingkungan dari rencana kegiatan secara lebih jelas. Ya, yang kedua, sebagai salah satu cara untuk menentukan penting atau tidaknya suatu dampak lingkungan dari rencana kegiatan. Yang keempat, sebagai salah satu dasar dalam penentuan pengelolaan lingkungan guna menghindari kerugian ekonomi yang lebih besar akibat suatu dampak lingkungan. Dan yang terakhir, sebagai salah satu dasar yang jelas untuk menerima atau menolak suatu proyek. Ini berlaku untuk tim penilai AMDAL. Oke, next. Valuasi dalam AMDAL, ya, kita ketahui bahwa dokumen AMDAL ada KA, ada ANDAL, dan ada EKL RPL. Nah, valuasi ekonomi ini dilaksanakan dalam tahap studi ANDAL, analisis dampak lingkungan hidup, di mana pada waktu penyusunan tersebut harus adanya kesepakatan-kesepakatan. Yang pertama, valuasi dilakukan terhadap seluruh dampak penting yang dapat dihitung. Yang kedua, dilakukan identifikasi berbagai eksternalitas. Yang ketiga, kita memberikan skenario perhitungan apakah tanpa kelola 50% atau tanpa kelola 100% atau hanya pada saat terjadi kecelakaan saja.
Yang keempat, asumsi yang digunakan, apakah upper atau lower bound. Dan yang kelima, skenario biaya dimasukkan dalam EKR RPL. Okay, next. Ini format periksa KA andal ya, kalau kita menggunakan valuasi ekonominya, jadi sama ada komponen kegiatan, komponen lingkungan dampak, ada penting tidak pentingnya, baik positif maupun negatif, ada use value-nya, non-use value-nya, dan apakah valuasi dapat dilakukan, dan jika dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan apa. Oke, next. Ini proses valuasi ekonomi ya dalam AMDAL, di mana yang pertama proses studi AMDAL itu ada identifikasi dampak dan pelingkupan, yang kedua ada perakiraan dampak. Nah, di perakiraan dampak ini yang menentukan adalah besaran dampak dan nilai penting dari dampak. Nah, valuasi dampak lingkungan ini berusaha membuat kualifikasi dampak dan kuantifikasi dampak sehingga lebih terukur, gitu ya. Nah, di valuasi ekonomi dampak inilah yang kemudian akan menjadi di proses studi AMDAL-nya di evaluasi dampak. Sehingga jelas pada bagian ini, valuasi ekonomi dampak membantu proses penentuan besar dan penting dampak, dan yang kedua, membantu menjelaskan dampak penting yang akan terjadi secara holistik. Next. Next, Mas. Ya, ini tahapannya ya. Tahapan ketika kita membuat valuasi dalam AMDAL, kita menentukan apakah dampak penting dapat dilakukan penilaian secara kuantitatif atau tidak. Jika tidak, maka kita akan membreakdown di kegiatan, ya. Kita jelaskan dampak secara kualitatif dan kemudian mengkuantifikasi mungkin. Yang kedua, dokumentasikan alasan-alasan kenapa dampak tidak dapat dimonetasi atau divaluasi. Nah, jika iya, dampak penting dapat dilakukan secara kuantitatif, maka langkah yang kedua, menentukan metode pendekatan dan teknik valuasi yang akan digunakan. Dan yang ketiga, melakukan pengumpulan data sesuai metode pendekatan dan teknik yang dipilih. Dan yang keempat, melakukan valuasi ekonomi dampak lingkungan. Next. Berikut ada pendekatan teknik valuasi ya, ada 3, pendekatan nilai pasar, pendekatan pasar proksi, dan pendekatan simulasi pasar. Next. Ini penjelasannya, saya pikir saya lewati aja. Oke, next, Mas. Nah, teknik yang digunakan ya, ini jelas kalau di pendekatan nilai pasar itu apa saja yang bisa, gitu ya. Kalau di sini kita merekomendasikan misalnya pendekatan produktivitas itu untuk degradasi sumber daya. Dan lain sebagainya, nanti bisa dilihat sendiri. Oke, next. Oke, yang keempat adalah implikasi kebijakan. Nah, ini analisa hipotetik rasionalisasi pemanfaatan sumber daya hutan produksi alam ya, di mana kita lihat hutan alam perawan ya, kita akan membuka wilayah hutan tersebut dengan pemanenan dengan TPTI, di mana kayu bulat, next Mas, kayu bulat termasuk forward dan backward linkage gitu ya. Nah, hal ini yang kemudian dengan berbagai prosesnya akan mengakibatkan daya simpan air turun erosi, sedimentasi, hilangnya unsur hara, dan kemudian rehabilitasi, hilangnya keanekaragaman hayati, penghasil oksigen, fiksasi karbon, habitat, dan satwa. Inilah yang akan dihitung biayanya dan kita menyandingkan dengan manfaat dari pembukaan hutan tersebut. Ketemulah di sini yang tanda tanya itu mengenai biaya internalisasi eksternal. Oke, next. Next. Perhitungan nilai ekonomi total. Oke, next, Mas. Di sini ada sumber daya hutan, ada nilai guna dan bukan nilai guna. Di sini sudah saya deskripsikan nilai guna langsung, nilai guna tidak langsung, dan lain-lain, sehingga nanti pada terakhirnya ada manfaat pembangunan total dan manfaat konservasi total. Oke, next. Nah, kebijakan pada perencanaan yang pertama, identifikasi manfaat dan biaya secara cermat, tidak hanya memperhitungkan NGL saja, tetapi juga nilai-nilai lain. Rasionalisasi dalam membuat keputusan pemanfaatan, manfaat harus lebih besar dari korbanan atau biaya yang dikeluarkan.
Yang ketiga, valuasi ekonomi, dampak penting dalam AMDAL yang masih bersifat kualitatif, upaya untuk menginternalisasi biaya eksternal. Yang keempat, valuasi ekonomi stok SDA dan lingkungan sebelum pemanfaatan sebagai benchmark dalam evaluasi pembangunan ekonomi, upaya menuju Green PDRB. Oke, next. Sementara kebijakan di bidang pengelolaan, yang pertama, penghitungan nilai ekonomi total SDA untuk menentukan tingkat kepentingan atau kontribusi suatu SDA pada keseluruhan proses pembangunan ekonomi. Yang kedua, alokasi dana pengelolaan yang memadai pada sektor non-produksi, tetapi memberi kontribusi nyata bagi penyangga kehidupan dan pendukung pembangunan ekonomi. Yang ketiga, valuasi ekonomi kegiatan EKL dan RPL untuk mengetahui apakah pengelolaan dan pemantauan lingkungan menghasilkan manfaat yang lebih besar dari biaya atau korbanan lingkungan. Dan yang keempat, penguatan kelembagaan pusat maupun daerah, terutama dalam analisis daya dukung, valuasi ekonomi SDA dan lingkungan, neraca sumber daya alam, dan ecological risk assessment. Oke, next. Kebijakan evaluasi, yang pertama, perhitungan PDRB konvensional atau kita sebut dengan PDRB Brown, ya, perlu disesuaikan menjadi Green PDRB, di mana PDRB hijau adalah depresi dikurangi degradasi. Menjadikan Green PDRB sebagai salah satu alat evaluasi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dalam pembangunan ekonomi, misalkan LPJ, gubernur, bupati, wali kota setempat. Dan yang ketiga, memberi akses kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam memonitoring dan evaluasi pengelolaan SDA dan lingkungan dengan biaya transaksi yang murah. Green PDRB ini sekarang menjadi isu yang sangat penting dan sering dibicarakan pada rapat-rapat di DPR pusat. Oke, next. Faktor pemungkin di sini ada 6 ya. Yang pertama adalah penguatan kepastian hak kelola SDA dan kepastian hukum. Yang kedua, penyediaan insentif untuk mendorong pengelolaan SDA dan lingkungan yang berkelanjutan. Yang ketiga, dana bagi hasil yang didasarkan pada produksi SDA akan mendorong daerah untuk mengeksploitasi SDA-nya dan menghilangkan insentif bagi upaya konservasi. Yang keempat, membangun mekanisme pemberian kompensasi dari daerah yang diuntungkan kepada daerah yang dirugikan, yang efisien dan efektif. Yang kelima, good governance sebagai prasyarat law enforcement. Dan yang keenam adalah akselerasi program pemberantasan kemiskinan dan pengendalian populasi. Oke, next. Selengkapnya mungkin bisa dibaca sendiri pada buku saya ya, Valuasi Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan menuju Ekonomi Hijau. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Prof. Nadira.